kesempatan kali ini kurang lebih ini adalah hal-hal yang akan kita bahas ya. Kita mulai dulu dengan tentu saja signifikansinya ya. Kenapa sih bicara data science dan lingkungan emang penting gitu. Kan udah ada ilmu lingkungan selama ini, udah bermanfaat, udah jalan dengan baik. Apa perlu diupdate ke data science dan big data? Atau nggak usah aja gitu, kayak gitu. Terus apa pentingnya? Terus karena saya bukan orang lingkungan dan juga mungkin di peserta ada yang bukan dari ilmu lingkungan, jadi mungkin akan diperkenalkan dulu sedikit sebentar secara sekilas saja sebenarnya ilmu lingkungan dan data science itu cakupannya seperti apa. Lalu menariknya nanti adalah data science di ilmu lingkungan ini agak sedikit berbeda dengan data science secara umum. Jadi tantangannya itu ternyata berbeda gitu, dan ini unik. Dan ini perlu kita diskusikan memang. Jadi ini adalah acara yang menurut saya keren banget. Nggak banyak di Indonesia ngomongin tentang ini, padahal ini dahsyat pentingnya gitu. Dahsyat pentingnya sampai level nasional, bahkan level dunia gitu. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bicarakan. Nah, saya beruntung sekali panitia ketika ngundang tuh udah kasih outline gitu. Jadi saya tinggal ngisi aja gitu section-sectionnya gitu. Walaupun setelah saya coba menggunakan, kayaknya 1 jam nggak cukup. Jadi saya agak gabung-gabungkan beberapa. Jadi nanti juga kita akan bicara tools yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam menerapkan data science di lingkungan dan juga supaya nggak garing ya, tentu saja saya juga harus menceritakan pengalaman saya, sedikit pengalaman menerapkan data science terkait lingkungan itu seperti apa. Kebetulan saya ada beberapa pengalaman kecil, pekerjaan baik penelitian maupun proyek data science yang terkait lingkungan. Nah itu nanti terus kemudian di akhir panitia sempat ini meminta untuk terus nanti masa depannya seperti apa gitu. Nah kurang lebih itu yang akan kita bicarakan dalam 1 jam ini. Dari video tadi gitu ya, jelas sepertinya kita bisa menangkap bahwa bumi ini lagi sekarat sebenarnya gitu ya, lagi sekarat. Bahkan Obama bilang kita itu generasi pertama yang merasakan climate change ini dan jadi generasi terakhir yang bisa melakukan sesuatu tentang itu. Ini dalam banget, kalimatnya sederhana tapi dalam banget. Artinya kenapa terakhir, generasi terakhir? Karena kalau kita nggak ngapa-ngapain udah bumi itu musnah gitu, paling nggak manusianya musnah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat datanya atau statistiknya, oke. Nah, ini sea level ya yang katanya Jakarta akan tenggelam. Kalau teman-teman lihat video di YouTube Pantura ya, Pantura itu udah mulai tenggelam.
Jadi ada itu videonya dibahas secara ini detail gitu ya. Kenaikan ini air laut itu tajam sekali. Ini dari 93 doang sampai ini diproyeksikan nanti 2023 kenaikannya segitu tajam. Dan kalau kita lihat itu ya kenaikan ini ya permukaan bumi yang karena manusia itu naik secara eksponensial dari tahun 1960-an. Artinya apa? Ini kan revolusi industri 1 kan sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kita suka menggadang-gadang kayak seolah-olah kayak menyombongkan revolusi industri 4.0 gitu ya. Tapi revolusi industri itulah penyebab isu lingkungan gitu. Dan kalau kita lihat statistiknya di sini, mulai dari revolusi industri dan sampai revolusi industri 4.0, ya inilah penyebab kemudian masalah lingkungan. Ya, jadi kadang-kadang kita industri 4.0, industri 4.0, bahkan ada yang sampai industri 5.0 udah diomongin, tapi kemudian luput untuk membicarakan isu lingkungan akibat itunya gitu. Nah itu parah sekali. Kalau dilihat di video tadi, kelaparan saat ini tuh udah 750 juta orang seluruh dunia kelaparan ya karena banyak hal ya, climate change ya. Mulai dari banjir, kebakaran hutan, kekeringan, dan bencana-bencana lainnya. Jadi udah tidak bisa ditampilkan lagi gitu. Tidak bisa tampilkan lagi dan udah nggak bisa ditunggu-tunggu lagi bahwa kita perlu melakukan sesuatu akan hal itu. Ini signifikansinya di awal dulu ya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, maka izinkan saya mungkin untuk saya pribadi dan teman-teman yang hadir yang bukan orang lingkungan mungkin perlu tahu sebenarnya ilmu lingkungan itu cakupannya apa ya, environmental science itu semana sih gitu ya. Sebenarnya sih luas ya, bahkan sampai political science-nya tuh ada yang terkait lingkungan, ada demografinya, ekonominya, bahkan chemistry-nya. Jadi tidak hanya ekologi dan biologi ya, tapi mencakup banyak hal. Nah, kalau mau di teams-nya, ada di environmental science tuh ada tentang soil, tanah, ada tentang misalnya oceanography, ada tentang ini air ya, oceanography, geologi, dan lain sebagainya. Jadi cakupannya ilmu lingkungan itu luas sekali, pokoknya segala sesuatu ya yang kemudian membawa impact atau dampak ke lingkungan. Nah, saya nggak akan terlalu dalam karena takutnya juga nanti salah ngomong. Kita pakai general understanding aja bahwa ilmu lingkungan itu adalah ilmu yang kemudian membahas tentang segala sesuatu yang terkait dengan lingkungan gitu ya. Baik memahaminya maupun mengatasi solusi terhadap lingkungan. Nah, sekarang karena tema dari webinar kita di hari ini adalah data science terkait ilmu lingkungan, atau istilahnya itu ada, jadi environmental data science. Itu ternyata istilah resmi, jadi terminologi resmi untuk data science di ilmu lingkungan. Walaupun nanti arguably, ternyata orang-orang lingkungan itu sebenarnya sudah melakukan data science jauh lebih dulu bahkan daripada orang TISI atau orang ilmu komputer, bahkan orang matematik dan statistik. Kenapa? Begitu saya semakin mendalami tentang environmental data science, saya semakin paham bahwa iya kayaknya mereka duluan deh gitu. Duluan bahkan gitu, sebelum bahkan orang ilmu komputer. Kenapa begitu? Mari kita mulai sedikit demi sedikit masuk ke inti dari webinar hari ini. Misalnya ya, ini pemodelan lingkungan di Eropa ya, di Eropa tahun 2002 ya, tahun 2002 dengan tentu saja resolusi yang lebih rendah karena beberapa tahun yang lalu dengan batasan hardware saat itu. Pada saat itu saja untuk satu dimensi pemodelan itu datanya sudah 26 giga. Nah, kalau kita, dan resolusinya sepixelated ini gitu. Nah, kemudian going forward ya di tahun 2013 ya, itu sudah lumayan ya. Tapi datanya udah 6 terabyte. Yang saya dengar saat ini untuk 2021 itu udah jauh lebih ini lagi ya, udah jauh lebih besar lagi. Ini baru tahun 2013. Nah, dari sini aja skala datanya udah luar biasa. Nah, kadang-kadang kita gini, kadang-kadang kita kalau ngedownload data dari UCI machine learning atau dari Kaggle gitu ya, kan data dalam bentuk tabel gitu kecil, masa sih segede gitu ya. Karena kita mengaksesnya data di bagian bawah ini gitu. Nah, tapi orang lingkungan tuh mulai dari ngambil data tuh di atas gitu. Mulai dari misalnya kalau kita bicara COVID nih.
COVID dia varian Delta, apa Kappa atau apa gitu ya, kan ada banyak variannya ya. Nah, informasi dari varian COVID itu per datanya per satu varian virus itu besar sekali. Jadi kayak kita ibaratkan data genomik ini ya manusia ya. Satu genom data itu 800 megabyte. Ya, itu besar sekali. Itu baru dari satu manusia gitu. Jadi bayangkan kalau kemudian kita meneliti se-Indonesia gitu. 200 juta orang kali 800 megabyte. Raw datanya segede itu. Nah, kemudian saya bilangnya di situ big data plus plus di judul dari slide ini. Kenapa? Karena tantangan big data di sini di ilmu lingkungan jauh lebih besar daripada tantangan big data di industri atau bahkan kayak di Facebook atau di Google. Kenapa gitu? Bayangkan sekarang gini, Facebook pasti punya big data kan, dia informasi dari seluruh usernya. Tapi ketika dia membutuhkan suatu data, ya dia misalnya minta datanya si Anu atau datanya orang-orang yang suka otomotif, maka snapshot dari data itu kecil. Atau kalau mau banyak contoh lain, misalnya Google. Google pasti punya big data kan, semua website dia indeks supaya orang bisa nyari. Misalnya saya nge-search data science untuk lingkungan, keluar hasil pencariannya, hasil pencarian itu snapshot atau sampel, kan ibaratnya itu sampel ya, sampel dari seluruh big data itu kecil. Sekarang orang lingkungan, saya mau meneliti tentang lingkungan di daerah Depok, mulai dari data satelitnya dan lain sebagainya, soilnya, itu sampel, walaupun sampel, ukurannya besar. Ya bayangin nih, genomnya manusia, per satu sampelnya aja 800 mega. Jadi, makanya saya nulisnya big data plus plus. Big data di industri, pale compare to this big data, gitu. Nggak ada apa-apanya. Jadi, orang lingkungannya menurut saya, yang di data science itu lebih hebat daripada orang data science yang di industri. Karena kalau di industri, ketika kita sampling, datanya tuh kecil. Jadi kita bisa bikin model di situ, lalu kita generalisasi ibaratnya, pakai metode-metode di statistik. Nggak hanya itu, kenapa saya bilang nanti ini di lingkungan, saya bilangnya data science plus plus dan big data plus plus. Nggak hanya karena tadi bahwa dia per sampel unitnya itu besar, ya, tapi variety-nya juga lebih banyak dibandingkan big datanya orang industri. Jadi kalau di lingkungan itu, ya, misalnya data dari pengambilan apa ya, ini ya kayak apa disebutnya buoyan atau apa itu yang di laut itu ya. Terus ada lagi nanti pakai sensor-sensor atau data yang ngambil dari ini apa perahu gitu ya. Nah, data-data itu data-data kedalaman, tapi maknanya beda-beda. Jadi variety dari datanya itu banyak. Variety dari datanya itu banyak. Formatnya banyak. Kalau sekarang mungkin format paling umum NetCDF ya, untuk orang lingkungan pasti familiar di sini. Tapi untuk yang orang non lingkungan itu apa itu format di ini di ilmu lingkungan tuh banyak NetCDF, ada GRIP, WMS, ada HDF dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bicara big data dan orang biasanya big data tuh selalu ngomongnya 3V ya. Sifat dari big data itu ada volume, yaitu besarnya data, variety, yaitu kemudian keragaman data. Ini datanya beragam banget. Orang lingkungan beragamnya pakai banget. Bayangin nyimpen data tentang soil, tentang ini cuaca, dan tentang misalnya genom dari makhluk hidupnya, DNA dan lain sebagainya, itu beda-beda format. Beda-beda format. Satu macam ini aja, satu macam data aja misalnya tentang cuaca itu aja formatnya udah beda-beda. Jadi variety-nya besar, volumenya besar tadi, bahkan per unit sampelnya aja besar. Velocity-nya apalagi, data kan dari satelit ya, misalnya contoh untuk yang cuaca. Data dari satelit itu velocity-nya kan besar banget untuk suatu wilayah saja gitu. Nah itu jadi ini kemudian kalau tadi kita awali dengan signifikansi, kita kemudian di ilmu lingkungan, nah di data science, di big datanya dari ilmu lingkungan itu luar biasa sekali. Nah, cuma nanti
saya nggak ingin nakut-nakutin. Jadi jangan berhenti nyimaknya di awal. Jadi harus sampai akhir nih, harus sampai akhir. Karena kalau potong di sini, langsung pada lari tuh. Wah, nggak mau di data science lingkungan gitu. Ntar dulu, jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong gawat. Nah, terus kemudian, nah kalau data science atau big data secara umum gini kan ya, big data itu pokoknya datanya besar. Jadi big data itu bukan data besar ya. Data besar dalam bahasa Inggris itu biasanya formalnya nyebutnya large data. Jadi big data itu istilah yang sifatnya 3V ini. Perhatikan dia sifat, bukan definisi. Nah, kapan kita tahu suatu data itu big data? Nah, kita perlu kalau dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai syarat cukup dan syarat perlu. Syarat cukup dan syarat perlunya big data itu nggak banyak. Nggak banyak. Di literatur kita paling bisanya makainya Hess theorem. Intinya kurang lebih adalah kalau datanya itu nggak bisa lagi kemudian diolah hanya dengan satu komputer. Kalau orang ilmu komputer biasanya terus protes, jangan bilang komputer dong, bilangnya node supaya lebih general. Tapi orang umum ngertinya satu komputer. Ibaratnya satu PC, satu laptop tuh nggak akan bisa handle gampangnya gitu. Sehingga kemudian pemrosesan datanya dan prosesnya harus dibagi-bagi ke beberapa komputer atau beberapa node. Nah, sedangkan data science ya dari segi ini apa itu definisi sebenarnya mirip kayak statistik, mirip kayak data mining dengan penekanan ke data tidak terstrukturnya. Sebenarnya itu. Dia nyari insight atau informasi. Bedanya sama AI sama machine learning itu biasanya dia otomatis keputusannya. Sedangkan kalau data science itu nyari kayak insight, nyari kayak kemudian informasi berharga dari data seperti itu. Nah, saya nggak akan terlalu dalam untuk definisi data science dan big data, tapi sampai sini, tadi di awal saya bilang bahwa bisa jadi kemungkinannya besar banget orang lingkungan itu sudah melakukan data science jauh sebelum orang ilmu komputer lakukan. Kenapa? Kalau kita lihat definisi ini, keduanya, mereka udah melakukan ini sejak lama, ngolah data tidak terstruktur dari satelit, ya kan? Ngolah data dari sensor-sensor di laut, atau misalnya di dataran tinggi dan dataran rendah, datanya besar, datanya ngalir terus, iya kan? Berarti sebenarnya jauh hari orang lingkungan itu sudah melakukan ini, data science dan big data di bidang mereka. Cuma memang kemudian terminologinya muncul dari orang ilmu komputer, dari NASA lebih tepatnya, seperti itu. Nah, tapi di literatur modern environmental data science, ya, nah, kemudian mereka memanfaatkan metode-metode, tools-tools yang terbaru untuk kemudian menghandle data tidak terstruktur dan data yang besar ini. Jadi bedanya gitu aja. Bedanya gitu aja. Jadi terupdate tuh metodenya dan tools yang digunakan. Nah, kalau kita bicara data science secara umum ya, di Tahu Data saya sudah menjelaskan secara detail nih, kurang lebih ini. Sebelah kanan itu machine learning statistik ya. Statistik sih lebih tepatnya ini. Nah, di sini adalah sebenarnya machine learning. Nah, di sini ada kemudian deep learning. Sebenarnya terbagi jadi 3 seperti itu. Nah, menariknya sekarang gini, environmental data science ya, di environmental data science ini lebih kompleks dibandingkan ini. Jadi ini aja kadang-kadang kalau saya nerangin ini, orang udah puyeng duluan, aduh apa ini gitu. Tapi environmental data science lebih kompleks dari ini dan wajib ditambahkan cabangnya. Kenapa begitu? Kenapa gitu? Saya ambil satu contoh aja, satu contoh ya. Jadi di data science, metode data science ini ada cabang penting yaitu representasi data. Ya, misalnya data teks, data gambar, data video itu kan data tidak terstruktur. Tapi di matematika semua model statistik, semua model matematika itu pasti inputnya angka. Maka kalau kita data dalam bentuk suara, video, gambar, mau dari satelit kek, mau dari sensor di ilmu lingkungan kek, harus dirubah dulu ke dalam bentuk angka. Ilmu untuk merubah data lingkungan tersebut menjadi angka, kita nyebutnya adalah data representasi data. Kalau di industri, data science dan big data yang biasa, kalau saya bilangin environmental data science sekarang nggak biasa, luar biasa.
itu cenderung lebih mudah karena ngerubah data teks ke angka, gambar ke angka, video ke angka itu ilmunya udah ini ya, udah apa ya, udah dewasa, udah matang. Sekarang di lingkungan ini tantangannya lebih besar. Kenapa? Misalnya data genom tadi ya, DNA. Satu raw data DNA 800 mega. Kalau 800 mega dalam bentuk teks itu udah banyak sampel itu. Udah banyak, kalau misalnya kita neliti tentang skripsi mahasiswa UIN 800 mega itu udah mungkin ribuan skripsi atau puluhan ribu bahkan. Lah tapi di ilmu lingkungan itu baru satu sampel. Merepresentasikan data yang sebegitu kompleks dalam bentuk angka yang meaningful itu sulit. Nah, ada ilmunya lagi kan, DNA sequencing dan lain sebagainya. Itu aja bahkan kita kayaknya kalau saya nggak salah masih open research. Ya karena kemudian aplikasinya berkembang. Nah itu, jadi di sini dia lebih kompleks nih representasi datanya. Nah kemudian di data science ada perkembangan namanya deep learning, di mana proses representasi data tersebut dibuat otomatis, dalam tanda kutip otomatis. Ya, walaupun nanti ada tantangan-tantangan tersendirinya. Nah, tapi nanti ternyata ada masalah juga di situ. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Sebelum saya ke sana, sebelum saya ke arah itu, sebenarnya ada satu cabang lagi kemudian yang penting kalau di environmental data science. Jadi ini the whole picture ini data science ya. Tapi kalau environmental data science masih perlu satu cabang penting lagi yang belum ada di sini, yaitu pemodelan matematis. Modelan matematis. Why? Why? Kenapa perlu cabang ini di environmental data science? Karena ternyata ada isu-isu di lingkungan yang itu nggak bisa dihandle oleh ini, oleh metode-metode ini, nggak bisa. Nanti saya perlihatkan dan bahkan saya demokan, ada di slide berikutnya. Sehingga kemudian memodelkan sesuatu fenomena di lingkungan menjadi bentuk matematisnya, baru kemudian disimulasikan di komputer. Maka cabang itu menjadi penting di environmental data science. Tapi mungkin level advance ya. Tapi kalau kita mau solve real problem di lingkungan, kita nggak bisa menghindar dari itu. Nggak bisa menghindar dari itu. Sementara orang ilmu komputer, TISI, di industri masih bisa get away tanpa kemudian memahami itu dengan baik. Seriously? Ya. Mereka bisa pakai semacam empirical study, mereka coba-coba model, algoritma, lalu mana yang paling cocok untuk fenomena apapun yang ada di industri itu. Misalnya rekomendasi untuk Netflix, rekomendasi di Tokopedia atau Bukalapak. Mereka bisa bangun algoritma atau modelnya berdasarkan empirical study atau coba-coba eksperimen. Tapi di lingkungan nggak bisa dong. Karena harus bisa kemudian sesuai dengan teori lingkungannya, memiliki apa itu masuk akal, dan kemudian itu merepresentasikan aslinya di lingkungan. Jadi ada satu cabang lagi bahkan. Nah, kemudian tadi disebutkan ada deep learning. Apa nih bedanya deep learning sama machine learning atau statistik secara umum? Statistik sama machine learning ya di sini. Kalau datanya makin besar, maka dia suatu saat plateau gitu. Artinya datanya ditambah lagi, tapi modelnya, algoritmanya nggak membaik. Nah, deep learning dia punya sifat kalau datanya ditambahin terus dia makin bagus terus. Gitu ya. Nah, itu makanya deep learning kemudian dikaitkan dengan big data karena dia cocok dengan big data. Karena kalau datanya ditambahin terus dia modelnya makin bagus. Tapi kalau kita pakai pendekatan yang umum, machine learning dan statistik, ada suatu saat dia ditambahin datanya tapi kemudian algoritma dan modelnya is not getting better gitu. Plateau. Ada lagi kelebihan deep learning sebenarnya. Jadi contohnya dia bagus untuk fine grain problem. Apa itu fine grain problem? Waktu saya kuliah S3, sejawat saya, jadi dia satu ruangan sama saya, cuma dia kerja untuk industri, kebetulan di situ juga ruangannya. Dia ngolah data dari satelit, lalu dia mengcluster data dari satelit itu menjadi 3 miliar cluster. 3 miliar cluster, seriously. Nah, ini disebutnya fine grain. Jadi permasalahan di mana jumlah cluster atau jumlah kategorinya itu besar sekali.
Metode machine learning biasa dan statistik biasa biasanya nggak capable untuk hal itu, tapi deep learning oke. Nah, itu ya deep learning, jadi cocok untuk big data dan juga tadi representasi datanya cenderung otomatis. Nah, kemudian bagaimana deep learning ini di environmental science, di ilmu lingkungan gimana penerapannya? Nah, tentu saja tadi terkait big data. Jadi tadi di ilmu lingkungan yang di abad 21 ini, karena kita punya permasalahan abad 21, maka solusinya juga pakai solusi teknologi dan ilmu abad 21. Kalau teknologi dan ilmu kita ketinggalan, permasalahannya udah modern, ya nggak bisa. Ibaratnya orang gua suruh ngelawan tank, habis. Oleh karena itu, kemudian berarti kita harus kemudian di environmental data science, kita harus update juga metodenya, teknologinya. Nah, diantaranya deep learning misalnya. Hal-hal yang kemudian menjadi fokus penggunaan deep learning misalnya di ilmu lingkungan, nah, itu diantaranya adalah misalnya kalau kita tambahin node-nya atau komputernya, seberapa cepat kemudian metode deep learning-nya bisa mengolah datanya. Karena gini, orang awam mungkin mikirnya, oh kalau kita sekarang ada cloud, pakai komputer makin banyak nanti makin cepat, nggak ada masalah dong datanya besar, karena kita punya infrastruktur yang besar sekarang. Kita bisa sewa cloud-nya Google atau Amazon, nggak ada masalah lah. Enggak, masalah. Tetap masalah, karena nanti kalau misalnya kita aplikasikan misalnya deep learning ya, misalnya sumbu X-nya adalah banyaknya komputer, nodes N gitu ya, lalu ini misalnya waktu, performa, maka semakin banyak komputer, oke, dia makin cepat, tapi suatu saat dia plateau, kayak gini. Nah, ini disebutnya Amdahl Law ya, Amdahl Law. Jadi ada enggak, terus ada nilai optimal nih, nilai optimal komputer yang bisa digunakan untuk kemudian mempercepat metode ini. Jadi tetap walaupun ada deep learning tetap ada tantangan-tantangan nanti di sana, termasuk melabelinya. Jadi kalau di ilmu lingkungan, orang-orang ilmu lingkungan mungkin lebih paham daripada saya bahwa melabeli data-data ini, wah itu tricky sekali. Bahkan butuh sampai tahunan. Kalau di industri melabeli ini perkara harian, mingguan, atau maksimum bulanan. Tapi melabeli data di ilmu lingkungan itu bisa tahunan. Bisa tahunan. Lebih rumit daripada di industri. Nah, jadi bahkan kita ngebahasnya ini ya, case by case, misalnya data genom, data cuaca dan lain sebagainya. Lah kalau kemudian data-data tersebut ya mau dianalisa dalam suatu sebuah analisa gitu. Misalnya analisa tentang lingkungan di daerah Depok, kita pakai berbagai sumber data. Loh, kan berarti itu menggabungkan dari beberapa format data tuh. Nah, ini adalah sesuatu yang di data science yang sampai sekarang itu masih open research. Kenapa? Kalau kita lihat ke yang tadi nih, bagian ini, kelemahan dari bagian ini adalah ini tidak bercerita tentang permasalahan di mana format datanya itu campur dan jadi satu. Contoh, salah satu proyek data science yang saya lakukan, mengolah data dari Flickr. Flickr itu sosial media kayak Instagram. Datanya itu ada gambar, ada teksnya, ada informasi waktunya, dan lain sebagainya. Tidak ada tuh di sini, udah metode sebanyak ini, nggak ada satupun mengolah beberapa format data itu sekaligus. Nggak ada, udah sebanyak gini nggak ada. Di literatur yang dipelajari di universitas, buku-buku itu, biasanya domainnya tuh satu. Kalau nggak tabular, kalau nggak teks, kalau nggak image, ya udah satu aja. Penggabungannya nggak ada. Orang lingkungan gabungkan itu. Orang lingkungan menggabungkan misalnya data dari genomik atau data misalnya dari soil, data dari lingkungan, dari satelit, data dari sensor-sensor misalnya yang ditanamkan di laut atau di daerah perguruan tinggi, di dataran tinggi dan lain sebagainya. Kemudian dianalisa. Jadi ada istilahnya untuk data science untuk multi format data, tapi saya lupa istilahnya itu. Tapi ada satu cabang khusus, gitu ya. Nah, ini tantangan tersendiri. Lalu menariknya sekarang gini ya. Sekarang gini menariknya. Nah, misalkan kita bicara data genomik aja ya.
pada kasus COVID-19 untuk meneliti terkait varian dari COVID. Mau nggak mau kan sequencing tuh ya, sequencing. Datanya besar dan private. Lalu misalnya instansi pemerintah atau lembaga penelitian meneliti terhadap data tersebut. Sekarang bagaimana kita memvalidasi atau memverify hasil analisanya? Kalau di industri level data science biasa itu nggak terlalu masalah. Kalau di ilmu lingkungan, how do you share terabytes, hundreds of terabytes of data minimal, gitu ya, kepada halayak ramai? Siapa yang bisa memvalidasi di halayak lama, di masyarakat? Nggak banyak juga. Akhirnya masalah validasi pun itu jadi isu di ilmu environmental data science karena begitu sulit. Kalau datanya udah terlalu besar, membutuhkan infrastruktur yang sangat besar, dan kemudian jadi sulit untuk kemudian memvalidasi. Dari sekedar memvalidasi, menyatukan format udah susah, memvalidasi susah, dan begini nih. Nah, ini ada menarik sekali kuliahnya Profesor Brian Lawrence ya. Dia buat grafik yang menurut saya bagus banget. Jadi data di ilmu lingkungan tuh seperti ini, dia bikin seperti long tail distribution atau Pareto gitu ya, orang ekonomi ngomongnya. Jadi di sebelah kanan ini data laptop scale, dia bilang. Data yang kemudian ya kita jalankan di laptop atau PC itu bisa lah, nggak ada masalah. Nah terus ada data-data yang di tengah, ini mulai bermasalah, dan ada data yang besar banget nih, data satelit ya, data ini nih, climate data dan lain sebagainya, data genomik, skala datanya besar. Dan bahkan begini, kenapa saya bilang orang ilmu lingkungan ini lebih keren daripada orang ilmu komputer dalam menghandle big data gitu ya. Ini mungkin levelnya S1 ya, untuk laptop bisa di-handle lah. Nah, kemudian di tengah-tengah inilah sebenarnya yang dilakukan big data science-nya orang ilmu komputer ya. Pakai Spark, pakai Hadoop, di mana beberapa node atau beberapa komputer diutilisasi, dimanfaatkan untuk mengolah data ini. Tapi orang lingkungan tuh punya punya data dalam skala yang lebih besar lagi ini ya, exabyte, petabyte data genom, data dari satelit, yang itu juga kalau di-share ke publik juga nggak mungkin ada yang bisa menghandle itu. Ya kan, ngopinya aja downloadnya berapa puluh tahun. Apalagi pakai koneksi ala Depok gitu. Nah, sehingga mau nggak mau harus nanti ada bikin sistem sendiri. Jadi nggak sekedar kita memanfaatkan Spark atau Hadoop, bahkan punya sistem sendiri. Nah ini makanya saya bilang isu ini penting ya, sampai ke level nasional. Karena kita tidak bisa menyerahkan kepada misalnya universitas atau kementerian untuk handle ini, nggak mungkin. Ini adalah sesuatu yang kemudian negara harus membuat sebuah semacam HPC gitu ya, high performance komputer atau superkomputer di suatu tempat untuk menghandle data-data lingkungan ini. Akademik, kalau lagi dapat proyek hibah yang besar, mungkin masih bisa handle di sini. Orang lagi S2, S3 mungkin di sini. Mahasiswa S1 di sini. Nah, tapi kalau menghandle masalah lingkungan yang sesungguhnya level negara, kita butuh kemudian hardware teknologi yang kemudian bahkan level kementerian pun nggak akan sanggup karena anggarannya lumayan besar. Tapi kalau di luar negeri ini jadi satu ini sendiri gitu ya, satu kayak semacam departemen atau lembaga tersendiri untuk menghandle itu. Kayak di Amerika tuh punya kayak CDC gitu ya. Nah, gitu. Nah, tadi saya dipesan oleh panitia kemudian untuk menyinggung juga masalah profesi terkait data science atau data science di lingkungan. Secara umum sama sebenarnya ya, sama ya. Tapi kalau secara umum tuh ada namanya data analis nih, berarti data isu lingkungan yang masih tabular, datanya berbentuk tabel gitu ya, itu masih harus bisa handle. Tapi sebenarnya di ilmu lingkungan, kalau kita bicara data science itu kebanyakan perlunya data scientist, bukan data analis, di mana dia menghandle data tidak terstruktur. Contohnya teman S3 saya, itu dia mengolah data, dia punya sensornya ngerekam suara, lalu otomatis terkonek ke internet, lalu suaranya itu digunakan untuk memprediksi ada hewan langka apa di situ.
ada hewan langka apa di situ. Dan tidak hanya itu, dia melakukan aspect based classification. Jadi dia tidak hanya mengklasifikasi ini suara hewan apa, langka atau tidak. Lalu hewan ini lagi ngapain? Apakah lagi kawin, apakah lagi lapar, apakah lagi tidur? Maka dia pasang sensor-sensor itu di beberapa titik di hutan, sehingga langsung terpantau secara otomatis. Itu bisa kita lakukan. Sehingga nanti kalau misalnya ada suara tembakan pemburu, kita bisa tahu tuh. Untuk menjaga lingkungan juga bisa. Nah, itu kemudian data scientist, data analis biasanya nggak sanggup tuh, karena data analis biasanya dia menghandle-nya data berbentuk tabel. Kalau orang ilmu komputer bilangnya matriks, orang secara umum bilangnya tabel gitu. Atau orang data science nyebutnya tabular atau struktural data. Nah, di environmental science butuh juga pakai banget yang namanya data engineer. Apa itu data engineer? Data engineer adalah seseorang yang kemudian menyiapkan infrastruktur untuk penyimpanan data dan manajemen data serta memberikan data ke data scientist. Di Indonesia, data engineer itu jauh lebih jarang ketimbang data scientist. Dan kalau di luar negeri gajinya juga lebih besar. Kenapa di ilmu data science ini penting banget? Dan dia lebih kompleks. Karena tadi, data di ilmu lingkungan, formatnya nggak umum. Ada nyimpen data DNA lah, data dari satelit, formatnya aneh-aneh, data dari sensor di laut, di hutan, dan lain sebagainya. Yang sensornya itu menghasilkan data yang tidak seperti data dari media sosial. Gampang. Data media sosial mah cuma teks atau gambar. Tapi data dari lingkungan ini bentuknya macam-macam dari sensor. Ada sensor bau, ada sensor panas, ada sensor kimiawi, ada sensor kedalaman, ada sensor kelembapan, ada sensor ketinggian, macam-macam. Format datanya bisa kompleks sekali. Nah, data engineer-nya di environmental data science harus siap kemudian untuk mampu menyimpan itu dengan baik. Sehingga nanti kalau dicari, itu juga mudah kalau mau diolah atau dianalisa. Sampai saat ini, ahli data engineer untuk environmental science tidak hanya di Indonesia, di dunia itu langka. Akibatnya apa? Banyak saat ini data lingkungan yang itu disimpan tapi yang analisanya itu cuma sedikit karena datanya tidak tersimpan dengan baik. Ini termasuk data yang disimpan oleh NASA bahkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pelajari di YouTube tentang hal ini, bahkan untuk level yang sebesar itu pun mereka masih kesulitan dalam menyimpan datanya doang, menyimpan doang, belum menganalisa, baru nyimpannya doang. Nah, terus terkait teknologinya gimana? Teknologinya secara umum sama ya, data science dan big data ya. Misalnya untuk level yang tadi ya, laptop level ibaratnya ya, kita punya R, kita punya Python, ada Java, ada Julia yang lagi trending dan lain sebagainya. Ada Java untuk bahasa pemrogramannya dalam mengolah data. Jangan ngomong SPSS Minitab lagi ya. Udah nggak sanggup mereka kalau ke data science. Kalau ke data analis masih. Untuk kalau big datanya ada Spark, ada Hadoop, oke ya, distributed computing ya. Nah, tapi kemudian kalau data dari berbagai sensor masuk, nanti ada teknologi tambahan. Ada teknologi tambahan yang dibutuhkan. Ya, ada apa tuh Airflow dan lain sebagainya, Kafka dan lain-lainnya. Untuk visualisasinya nanti ada Tableau, ada ya bahkan Excel, ada dari Microsoft itu juga ada. Saya lupa namanya, itu ada khusus untuk visualisasi dan seterusnya. Ada yang khusus untuk AI dan machine learning. Jadi contoh misalnya ya, kalau di industri, AI-nya itu ada yang langsung pakai, misalnya untuk speech recognition. Untuk bikin kemudian mengenali suara, apa yang dikatakan manusia, kalau mau bikin sendiri, sampelnya itu harus besar banget. Hibah penelitian dosen yang terbesar pun nggak akan sanggup untuk bikin itu. Maka biasanya tidak praktikal untuk industri yang pakai speech recognition untuk bikin sendiri, kecuali perusahaannya memang bergerak di bidang itu, kayak bahasa kita. Bahasa kita tuh itu bidangnya. Tapi ya itu core bisnisnya mereka. Gitu. Nah, ini tools-tools inilah yang juga kemudian dipakai di environmental data science dengan catatan khusus. Ini, di environmental data science itu akan bergantung pada level
kesulitan, level apa yang akan kita hadapi di isu lingkungannya gitu. Makanya nanti orang environmental data science juga sangat perlu untuk paham tentang cloud computing. Pakai banget perlunya untuk mengerti tentang cloud computing. Ada isu-isu lingkungan yang mau nggak mau dia harus bahkan pakai infrastructure as service. Misalnya tadi data genomik, data satelit. Ada isu-isu misalnya yang relatif lebih mudah, level S1 misalnya, untuk data-data tabular bisa pakai software as a service. Data NOOA itu misalnya, kayak gitu, dan lain sebagainya. Ada data-data yang kemudian kita hanya butuh bawa komputasinya aja. Misalnya kita mau pemrograman lewat Hadoop atau Spark, tapi datanya kemudian data punya pemerintah gitu, dijalankan di sana. Nah, ini yang dilakukan LIPI kalau nggak salah. LIPI melakukan ini, platform as a service. Tapi ada yang bahkan kita penelitian, datanya udah besar, komputasinya khusus, nah maka perlu namanya infrastructure as a service, IaaS. Nah, sehingga orang ilmu lingkungan nanti juga perlu tahu, environmental data scientist ya, bukan orang environmental science doang, environmental data scientist mutlak perlu ini, perlu tahu tentang SSH, SQL Scale, scriptingnya gimana, dan lain sebagainya, itu perlu. Nah, terus contohnya gimana nih? Contoh-contoh penerapannya dari environmental data science, dari tadi konsep-konsep aja ya. Nah, ini ada contoh yang menarik di sini ya. Saya akan perlihatkan kemudian. Nah, ini ada Oke. Data science tadi intinya adalah mencari informasi atau insight-nya. Nah, ini ada bagus sekali. Ini namanya berarti tadi ya, software as a service ya, SaaS ya. Kita bisa lihat misalnya dari tahun 2001 sampai 2020 bagaimana hutan di Indonesia itu berubah. Yang warna pink itu artinya pohonnya hilang, hutannya hilang. Yang warna biru artinya pohonnya tumbuh, hutannya berkembang. Nah, kalau kita jalankan animasinya, maka kita bisa lihat dari tahun ke tahun bagaimana hutan di Indonesia ya terjadi deforestisasi, jadi pengikisan hutan makin menyempit, makin hilang. Terutama terlihat banget di sini ya, terlihat banget di Sumatera dan Kalimantan, wabil khusus ya, karena memang Jawa isinya orang sama rumah sama pabrik yang masih ada hutan di situ. Dan sekarang letak data science-nya gimana? Sampai saat ini di sini ini sistem informasi. Artinya yang kita dapat adalah informasi. Terdapat pengikisan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Letak data science-nya gimana? Contoh data science-nya. Di sini kita bisa analisis orang ketika mengakses sistem ini bisa di zoom ya. Bisa di zoom kalau misalnya kalian penelitian hanya di Depok misalnya, ini bisa di zoom kemudian ke Depok gitu. Jadi kalian bisa milih latitude, longitude tertentu saja untuk diteliti gitu. Sekarang letak data science-nya gimana? Nah, ini contoh menarik yang muncul di TEDx beberapa waktu yang lalu. Ada kejadian user kemudian mereka meneliti di suatu latitude, longitude tertentu, daerah tertentu gitu. Daerah tertentu. Nah, sistem nangkep itu bahwa pengguna sistem ini kok meneliti daerah itu. Misalnya taruhlah Pancoran Mas Depok gitu. Setelah diteliti ternyata misal, wah ternyata ada tambang liar atau ada perusahaan yang melanggar lingkungan. Sehingga timbul insight dari situ. Dari data ini deforestisasi digabung dengan data usage, weblog, boom, jadilah sebuah insight yang kemudian bermanfaat. Untuk apa? Kita menjaga lingkungan. Akhirnya kita tahu ada kemudian perusakan hutan di mana kayak gitu. Nah, itu contohnya seperti itu contoh pertama ya, contoh pertama. Bagaimana kemudian pengolahan data yang tadi begitu kompleks itu bermanfaat untuk lingkungan. Kalau di Indonesia lagi kasusnya BPS sendiri punya ya khusus bagian untuk statistik lingkungan hidup. Jadi BPS itu tidak hanya kemudian survei saja dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan tapi kalau kita baca reportnya khusus untuk hutan kebanyakan ya. Jadi bisa di-download nih, bisa di-download laporannya. Ya, kalau tadi kan secara visual. Kalau misalnya ingin melakukan penelitian di S1 dapat datanya gimana? Nah, ini dari BPS.
Dari BPS bisa kita akses datanya, nanti di laporan itu, di lampirannya juga datanya banyak. Nah, itu kita dapat numerical datanya. Seperti ini. Nah, kalau kita kemudian Google Scholar, menariknya sekarang gini. Bagaimana kondisi environmental data science di Indonesia? Kalau kita search, hasilnya kurang lebih seperti ini. Masih belum ke arah data science ya, karena kemudian yang muncul adalah diantaranya di sini adalah pengaruh kehidupan beragama terhadap lingkungan. Ini wajar ya, karena memang Indonesia mayoritas Muslim. Jadi peran Muslim dalam menjaga lingkungan jadi besar di sini. Tapi kemudian yang mengarah ke penggunaan data satelit, data genomik, atau data-data lainnya yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yang kompleks itu masih belum muncul, masih belum berkembang dengan baik di Indonesia. Di BPS sendiri sebenarnya sudah buat remote sensing, jadi bagus sih. Di BPS sekarang keren banget, ada Pak Tio di sana dan teman-teman, itu keren banget. Jadi memprediksi misalnya hasil panen tahun ini berapa gitu ya, di forecast, itu bisa pakai data satelit dengan ngelihat image misalnya sawah-sawah itu warnanya udah apa, kapan akan panen, luasnya berapa, sehingga prediksi akan hasil padi dari waktu ke waktu sekarang jadi lebih akurat ketimbang sebelumnya. Sekarang cukup pakai data satelit. Nah, itu juga sudah dilakukan oleh BPS, masih tahap pengembangan setahu saya, tapi mohon koreksi kalau sudah dipakai secara resmi. Setahu saya baru dikembangkan dan belum digunakan secara resmi. Juga ini ya, ilmu tentang renewable energy di Indonesia juga ini lagi berkembang pesat karena Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan renewable energy. Negara Khatulistiwa, bisa tenaga air, tenaga uap, geologi, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak potensi renewable energy di Indonesia dibandingkan mungkin beberapa negara lain. Dan kalau kita bicara startup lingkungan, terkait lingkungan di Indonesia itu udah mulai banyak ya. Tapi ini lebih memanfaatkan hasil lingkungan ya. Smart Farm, Tani Hub, Sayur Box, e-Fishery itu adalah perusahaan kedai sayur yang menghubungkan dengan petani, lalu kemudian menghubungkan dengan konsumer ya. Tapi ini yang orang ilmu komputer yang jadi peserta biasanya ke arah sini. Tapi peran mereka ini juga kemudian untuk menjaga lingkungan dengan baik ini juga jadi sangat penting. Tapi ini belum jadi isu diskusi yang serius di Indonesia sepertinya. Tapi ini penting untuk dilakukan. Nah, kemudian contoh saya, tadi kenapa saya bilang di yang bagian data science tadi perlu cabang pemodelan matematik gitu ya. Jadi ini udah agak lama penelitiannya, tahun 2011 kalau nggak salah, sama Pak Agus Salim, kita memodelkan tumpahan minyak. Jadi kalau ada kecelakaan kapal membawa minyak, terus nanti mempengaruhi lingkungannya seperti apa. Kita buat model matematisnya pakai sistem persamaan diferensial seperti ini. Jadi kalau belajar PDB gitu atau kalkulus mungkin cuma satu persamaan. Sekarang ada beberapa persamaan membentuk sistem yang harus di-solve gitu. Wah, nah itu datanya, dan tidak hanya menyelesaikan matematikanya saja, tapi datanya misalnya pakai data pergerakan air laut, data pergerakan angin, suhu, dan lain sebagainya untuk kemudian membuat simulasi nanti tumpahannya itu akan mempengaruhi biota laut di mana saja. Setelah berapa tahun nanti yang bagian mana yang akan paling rusak. Itu bisa kita simulasikan. Nah, ini saya demokan misalnya. Nah, ini kalau orang ilmu komputer misalnya ingin andil di daerah di bidang ini, kalau dulu saya dulu saya pakai ini ya, dibantu oleh tools Genome, jadi lebih gampang. Kalau nge-code sendiri dari awal nggak akan sanggup saya. Tapi orang-orang ilmu komputer itu bisa kemudian membuat semacam ini ya. Nah, ini adalah simulasi oceanografi ya. Ini bisa kita Jadi kalau ini masing-masingnya adalah partikel. Jadi ini pemodelan matematik sebenarnya. Model matematik. Jadi kalau ada isu di laut terkait tumpahan polusi. Nah, ini kalau ini wire-nya ya, wire pemrogramannya, dan setiap kotak itu adalah variabel sebenarnya. Setiap kotak itu. Nah, itu ini pakai GPU programming ya. Jadi
orang ilmu komputer biasanya kemudian melakukan hal ini. Jadi untuk mensimulasikan di oceanography ya biasanya. Nah, ini adalah contoh yang dulu pernah saya terlibat di penelitian ini di lingkungan. Kenapa dia kemudian jadi data science? Dia pakai beberapa format data sekaligus. Nah, dulu pakai NetCDF saya format datanya ini. Tapi ini udah 2011, saya juga udah lupa detailnya gitu. Nah, saya juga pernah terlibat waktu di Australia. Jadi ini pertama kali saya belajar sebagai konsultan. Jadi kayak asisten konsultan waktu itu saya. Jadi Kementerian Pertanian dan Pengembangan Desa waktu itu mereka ingin tahu bagaimana kebutuhan petani, bagaimana kemudian isu lingkungan beberapa tahun ke depan. Saya diajak. Yang dilakukan waktu itu adalah tugasnya saya adalah saya ngambil data nih dari media sosial. Saya tangkap perbincangan dari petani dari beberapa tahun, dari waktu ke waktu, terus dilakukan namanya temporal clustering. Jadi di antara clustering itu ada yang agak advance, namanya temporal clustering. Dengan temporal clustering ini akhirnya kita tahu dari waktu ke waktu, misalnya di awal tahun, oh petani butuhnya apa, di tengah tahun bulan apa petani butuhnya apa, di akhir tahun petani butuhnya apa. Kita juga bisa tahu kemudian ada permasalahan apa yang akan muncul di ilmu lingkungan nanti. Misalnya, oh ini customer kita jadi cuci, terus lebih banyak butuh makanan dan lain sebagainya. Terus juga menariknya ya, negara maju mungkin dibandingkan Indonesia. Waktu itu kementeriannya ngomong gini, tolong dong kamu ini, tolong kamu analisa dari semua penelitian para peneliti di Australia ini tentang ilmu lingkungan, lalu kamu bikin analisa metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghandle ini permasalahan lingkungan ini gitu. Ya, tapi enaknya dengan negara maju kan jurnal ini ya bisa diakses dengan mudah ya. Jadi saya crawling data dari repositori jurnal karena open ya lewat ini universitasnya, mereka bayar puluhan juta dolar untuk itu. Dilakukan analisa data science untuk kemudian merangkum dari ribuan penelitian. Jadi peneliti di luar negeri itu dihargai. Kalau menemukan metode baru, jangan sampai, dan ini metodenya bagus, kalau bisa kita gunakan gitu, kata pemerintahnya gitu. Tapi nggak mungkin mereka membaca ribuan jurnal, nggak mungkin membaca ribuan paper, maka pakai ilmu data science untuk melakukan namanya document summarization. Terus kira-kira mana yang kemudian bisa dimanfaatkan seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ini saya terlibat waktu itu hanya sebagai asisten sih sebenarnya, bukan yang peneliti utamanya. Nah, ini pun sebenarnya dilakukan di Indonesia. Jadi bisa juga ngolah data dari media sosial sebenarnya tentang isu-isu lingkungan. Nah, ini kemarin dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta ya. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh anak S1 untuk kemudian menangkap isu-isu lingkungan di Indonesia. Dan pemerintah mulai menggunakan data-data ini, data-data dari media sosial. Makanya media sosial jangan dihindari. Gunakan, tapi untuk kebaikan. Misalnya melaporkan ada perusakan lingkungan di daerah mana, kayak gitu. Itu dilaporkan, karena secara perlahan di beberapa kementerian diambil data-data itu. Nah, saya pernah terlibat dalam hal itu. Nah, ini jangan tinggalkan media sosial, tapi gunakan dengan benar, dengan baik. Nah, isu lingkungan lain, ya, isu lingkungan lain yang penting, ya. Nah, itu terkait tentang komputasinya. Komputasi big data itu besar sekali. Bayangin, satu PC, personal komputer itu watt-nya berapa? Antara 800 watt sampai mungkin 1700 watt atau lebih, tergantung PC-nya seberapa cepat. Bayangkan di big data, untuk satu institusi aja, itu pakai ratusan atau ribuan node. Sehingga kemudian energi listrik yang diperlukan itu besar sekali. Maka kalau orang TI atau SI ilmu komputer secara umum misalnya ingin terjun terkait lingkungan di data science atau big data, bisa kemudian mengembangkan metode-metode ini meja kantor saya, ini foto ini kanan atas, itu adalah salah satu penelitian saya.
yaitu cost efficient dan environmentally friendly data science solution yang modelnya sama tapi komputasinya lebih kecil sehingga nggak lebih merusak lingkungan. Yang kalau ini digabungkan dengan renewable energy, maka kita punya yang namanya green data science dan green big data. Jadi solusi data science dan big data yang ramah lingkungan karena kemudian dia komputasinya butuh listrik yang sedikit dan bisa dihasilkan dari renewable energy, misalnya panel surya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dari segi metode, industri besar mengembangkannya dari segi hardware. Contohnya ini, IBM, namanya IBM Northstar. Permasalahan kenapa PC butuh watt gede untuk melakukan komputasi, karena PC tidak fokus spesial untuk melakukan komputasi, tapi juga misalnya ngetik, nyetel video, suara, sehingga energinya lebih besar, seperti itu. Maka dikembangkanlah hardware-hardware khusus untuk komputasi. Kayak IBM ini jauh lebih efisien dibandingkan PC. Nah, itu kalau level industri yang mengembangkan data science atau big data yang ramah lingkungan. Nah, itu juga salah satu cabang penelitian saya soalnya. S3 saya itu ini. Ini di paper S3 saya yang baru kemarin saya publish di CITSM itu ya, 2021. Nah, secara matematiknya adalah proyeksi. Nah, ini skema aplikasinya, arsitekturnya. Saya pakai hardware-hardware ini yang ramah lingkungan. Yang satu komputernya ini hanya 10 watt, bandingkan dengan tadi PC yang 1200 watt. Jadi jauh lebih ramah lingkungan. Nah, ini juga merupakan environmental data science juga. Jadi tidak selalu misalnya kayak tadi langsung terkait ngambil data dari satelit atau tanah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana di masa depan? Menariknya sekarang gini ya. Menariknya sekarang, termasuk ini ya, lower power komputer itu termasuk yang sekarang masih open research. Environmental data science challenge-nya begitu besar ya, sampai prediksi di masa depannya itu masih menghandle masalah-masalah yang sekarang sebenarnya datanya sudah ada. Tapi metode teknologinya itu masih catch up. Masih berusaha menyusul gitu ya. Tapi terkait energi yang ramah lingkungan ya, berbagai solusi ramah lingkungan ya, seperti ini ya, renewable, termasuk ini ya, pembangkitan kinetic energy mana ya. Nah, ini kinetic batteries. Jadi dari gerak-gerak yang ada itu kemudian menghasilkan listrik ya. Jadi efisiensinya sebesar mungkin. Kalau mobil listrik sekarang tuh dari pengereman aja ini ya, produce electricity ya. Nah, itu udah kemajuan yang luar biasa. Di beberapa tempat kita lihat di YouTube misalnya dari trotoarnya pun dipasang kemudian generator energi listrik, kalau orang lewat gitu tertekan itu lantai trotoarnya menghasilkan listrik. Nah, di masa depan diharapkan di banyak appliance di sekitar kita itu bisa menghasilkan listrik dari aktivitas kita sehari-hari biasa aja. Nah, itu ke arah sana ya, ke arah sana sehingga kita tidak perlu burn fuel, fossil fuel dan menghasilkan polutan yang besar. Nah, tapi sebenarnya sebaik-baiknya prediksi kita tentang masa depan adalah ya kita yang membuat. Gimana kita melakukan penelitian, pekerjaan yang ke arah sana. Justru sebaiknya kita yang kemudian membentuk masa depan itu. Nah, sebelum saya tutup, ini jam berapa nih? Saya kelebihan nggak? Hampir pas ya. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya perlu menyampaikan sana, takutnya kalau sampai sini saya stop gitu ya. Takutnya ini kayak nakut-nakutin jadi environmental data science. Ternyata susah banget. Data science aja udah susah, big data aja udah susah, apalagi environmental data science ternyata tadi datanya kayak gitu. Oh, lebih susah lagi gitu. Kemarin saya nemu quotes menarik di Facebook, ada yang posting. Dia bilang gini, weak-minded people ngelihat situasi sebagai masalah. Stronger one ngelihat sebagai challenge. The strongest one itu melihat itu sebagai potensi. Maka attitude yang baik terhadap pengetahuan ini adalah attitude terbaik melihat ini adalah bukan sebagai tantangan bahkan, tapi sebagai potensi. Satu, kalau kita lihat beasiswa terkait environmental data science itu besar banget, termasuk lowongan-lowongannya.
Nah, sampai masa depan akan sangat diperlukan karena bumi ini tadi lagi sekarat, urgently required. Kalau scholarship juga banyak terkait lingkungan. Jadi terus kalau kita bicara publikasi, novelty masih banyak pakai banget. Jadi kita terapkan aja itu juga apa itu data science, ilmu lingkungan, itu novelty-nya biasanya lebih mudah dibandingkan kita ke arah misalnya ilmu komputer. Jadi apa itu peluangnya, opportunity-nya itu besar. Dan kita tidak hanya bicara materi. Urgensinya tidak di materi bahkan. Urgensinya adalah kita menyelamatkan bumi. Urgensinya adalah itu. Kemudian kita tidak hanya menjadi data scientist yang sukses, tapi kemudian jadi pahlawan untuk menyelamatkan bumi ini. Jadi tidak hanya sukses sebagai data scientist, but you are also a hero. Kalau kemudian solve isu lingkungan ini, terutama wabil khusus sepertinya metodenya lewat data science, teknologi-teknologi di big data kita manfaatkan supaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang spesifik untuk abad ini, untuk saat ini. Jadi jangan sampai kita mengharapkan tools zaman dulu untuk menyelesaikan permasalahan yang zaman sekarang. Seperti itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan di sana-sini. Mungkin lebih baik kalau kita diskusi saja ya. Terima kasih dari saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.